Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua kaitan dengan bagaimana menjalankan hidup sehat secara islamik, ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kadang kita tidak gunakan karena mungkin belum mengetahui ataupun karena waktu yang sering membuat kita terburu-buru, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu kadang-kadang amalan-amalan yang mestinya bisa dijadikan untuk bekal dalam menyehatkan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang tidak dilakukan. Olehnya pada kesempatan ini saya mau membagi beberapa hal yang sudah dibuktikan oleh banyak teman-teman dalam kaitan dengan amalan-amalan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sering diderita oleh kaum muslimin dan muslimat. Saya ada pengalaman ketika saya masih berkesempatan tinggal di Belanda itu. Pada pagi hari saya bangun, tiba-tiba kondisinya itu seperti tidak stabil, ya. Bangun, berdiri, dan langsung jalannya itu susah sekali karena seperti ada sesuatu yang membuat jalan saja susah, ya, dan sambil pusing rasanya. Dan alhamdulillah ketika itu saya mengamalkan setelah hari berikutnya itu, karena beberapa ada 2-3 hari saya rasakan hal seperti itu, dan pas saya mendapat inspirasi dengan menghubungkan dengan bagaimana orang bangun secara tenang, memanfaatkan waktu beberapa saat sebelum meninggalkan tempat tidur. Ya, alhamdulillah saya coba praktekkan dengan bersikir, kemudian wirid, dan ternyata itu bisa membantu saya. Jadi ketika saya belum bangun, ya, saya balik ke kanan dengan melepaskan subhanallah. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Nah, kemudian saya miringkan, jadi tadi miring ke kanan, kembali saya miringkan ke kiri dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan setelah itu saya menghadap ke atas dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu saya laksanakan, baru saya duduk dengan melepaskan astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian saya bersalawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Setelah itu baru saya baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca 3 kali. Setelah itu baru saya mulai bismillah, tinggalkan tempat tidur, jalan. Alhamdulillah ada perubahan dari hari-hari sebelumnya. Dan ketika amalan itu saya lakukan sampai 3 hari, malah sudah hilang sama sekali, alhamdulillah. Jadi bangun itu sudah mulai enak dengan tetap mengamalkan seperti hari-hari yang sebelumnya itu. Saya amalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan hari ketiga alhamdulillah sudah sembuh. Sudah tidak ada lagi perasaan-perasaan lain ketika bangun dan bisa normal kembali. Nah, hal ini setelah saya pulang ke Indonesia, ada teman sejawat di kantor menyampaikan keluhannya ke saya bahwa aduh, saya ini setengah mati ini, kalau pagi jalan susah setelah bangun tidur, dan bahkan diiringi sakit kepala sebelah, migrain ya. Jadi saya bilang saya ada pengalaman, siapa tahu ini bisa dicoba untuk menyembuhkan apa yang menjadi penderitaan yang saudara alami itu. Dan alhamdulillah saya sampaikan amalannya seperti ini, dan dia perhatikan. Ya, setelah 4 hari kemudian saya ditelepon, Pak Hasan, alhamdulillah terima kasih banyak, saya sudah sehat, tidak lagi mendapatkan gangguan seperti itu. Dan saya baru tahu hari itu kalau dia sampaikan bahwa sebelumnya sudah pernah diopname dengan penyakit yang sama. Dan alhamdulillah setelah saya sampaikan amalannya, dia merasa sangat berterima kasih karena tanpa obat, tanpa hal-hal yang lain selain mengamalkan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah itu bisa mendapatkan kesembuhan. Dan sampai hari ini alhamdulillah beliau tidak pernah lagi menderita hal yang seperti itu. Nah, terakhir saya kemarin di arisan keluarga itu tiba-tiba saya dipanggil oleh teman saya perempuan. Dia langsung menyampaikan, Pak Hasan terima kasih banyak ini. Saya bilang, kenapa? Itu yang pernah saya disampaikan amalan untuk sebelum bangun melafazkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Selanjutnya duduk dan sampai kepada membaca surat Al-Fatihah 33 kali saya amalkan. Alhamdulillah hari ini dan beberapa hari yang lalu sudah saya terbebas dari hal-hal yang sering saya derita, yaitu bangun di tempat tidur, kadang-kadang jalan tidak stabil sampai pusing-pusing. Itu sudah tidak ada sama sekali, alhamdulillah. Mungkin itu yang perlu kita jadikan sebagai suatu amalan, walaupun kita dalam kondisi sehat. Tapi saya pernah mendengarkan dari salah seorang ahli saraf, memang dia menganjurkan bahwa sebelum bangun itu hendaknya 5 kali itu badan dibalik-balik dulu. Tapi dia kan saya tidak tahu, mungkin bukan dari Islam, jadi balik-baliknya saya yang dia kemukakan tanpa ada amalan-amalan. Tapi intinya bahwa paling tidak 5 menit sebelum bangun itu harus kita gerak-gerakkan badan dulu di tempat tidur, balik kiri, balik kanan, kemudian goyang tangan, goyang kaki. Setelah itu kurang lebih 5 menit baru bangun.
Nah, saya pikir-pikir, wah sejalan ini dengan teori yang saya kembangkan, cuma mereka kekurangannya tidak pakai amalan. Ke saya alhamdulillah di samping gerak-gerak badan, balik kiri balik kanan, sekaligus kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, bertasbih, amalan-amalan, apalagi membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini merupakan berkah dan betul-betul bisa menjadi penyembuhan, karena ketika Rasulullah SAW dilaporkan oleh sahabatnya itu, di situ dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya ini baru saja mendapatkan peristiwa dari perjalanan saya dengan rombongan, di mana di dalam perjalanan saya pulang itu saya dipanggil oleh ajudan dari seorang raja, di mana rajanya itu menderita sakit yang sangat mengganggu, sehingga dia tanyakan, hai rombongan, mungkin ada di antara kamu itu yang bisa mengobati saya punya raja. Raja saya menderita sakit dan mudah-mudahan ada di antara kamu itu yang bisa memberikan obatnya kepada raja saya untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi masuklah rombongan sahabat Rasulullah SAW itu menemui raja itu, dan dia cuma minta segelas air, dan dibacakanlah surat Al-Fatihah 7 kali di air itu dengan niat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh sang raja tersebut. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, betul-betul raja itu mendapatkan kesembuhan dari amalan surat Al-Fatihah yang dia bacakan 7 kali di segelas air itu, dan rajanya sembuh. Dan karena gembiranya, raja itu kemudian menghadiahkan kambing untuk dibawa pulang sebagai tanda terima kasih dari raja atas kesembuhan yang dia dapatkan dari amalan yang dia diberikan. Dan alhamdulillah kambing itu dibawa pulang, dan dia segera menemui Rasulullah SAW, melaporkan bahwa ya Rasulullah SAW, dalam perjalanan saya dicegat untuk mengobati seorang raja yang menurut ajudannya itu sudah lama rajanya tersiksa dengan penyakit itu. Dan alhamdulillah saya bacakan Al-Fatihah di air segelas 7 kali, dan saya minumkan kepada rajanya itu, dan tidak berapa lama alhamdulillah raja itu mendapatkan kesembuhan. Dan saya diberi hadiah kambing ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan bahwa kalau begitu kambingmu itu potong saja, kemudian kasih juga saya dagingnya untuk kita makan sama-sama. Alhamdulillah itu pertanda bahwa Rasulullah SAW setuju dengan amalan Al-Fatihah untuk dipakai dalam mengobati seseorang yang menderita penyakit. Dan hal itu saya kira merupakan warisan, karena Rasulullah SAW merupakan panutan kita, suri tauladan kita, yang sejianya semua amalan-amalannya itu patut dicontoh dan bisa dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berdoa untuk menghilangkan semua penyakit yang kita derita melalui amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh beberapa peristiwa-peristiwa yang betul-betul khasiatnya dirasakan. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa ini Islam, punya manfaat sebanyak-banyaknya, dan kita niatkan bahwa semua kegiatan itu adalah kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang kita dilahirkan di muka bumi ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin dan manusia itu diciptakan hanya semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam rangkaian seluruh aktivitas untuk kehidupan ini yang disandarkan keselamatan kita dan keberhasilan usaha dan kegiatan kita itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk kita semua, bisa kita amalkan sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kondisi, apalagi sekarang ini masih kita dihantui oleh corona. Corona ini sampai sekarang masih dinyatakan bahwa harus kita hati-hati. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan amalan ini corona pun juga tidak bisa menyerang kita dengan mengamalkan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum bangun. Mudah-mudahan imun kita lebih kuat, lebih tahan menghadapi segala situasi selama seharian beraktivitas yang tiada lain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu hari ini kita bisa bagikan. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya ada lagi tips-tips yang kita bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk diamalkan, dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa selamat dunia dan akhirat dengan niat dan semata-mata ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa amalan-amalan yang lainnya itu merupakan wajib, rangkaian dari amalan-amalan yang sifatnya insidentil saja, seperti salat, apakah itu salat wajib, salat sunat, itu tetap menjadi penguat dari apa yang menjadi ikhtiar kita dengan amalan-amalan untuk sehat. Karena dalam beberapa hasil penelitian bahwa ternyata salat juga itu merupakan penyembuh dari berbagai penyakit. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berlebih, dan tentu kekurangan hanya pada manusia. Kiranya ada hal-hal yang perlu dikoreksi, ya bisa langsung menghubungi saya. Jangan sampai ada yang salah dan berulang-ulang kita lakukan. Tapi dengan bantuan saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat membenarkan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk kita semua. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.